الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا اللهم ارحمنا بالقرآن يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Ini dialog Allah dengan Zulkarnain yang para ulama ada sebagian mengatakan bahwa Zulkarnain ini nabi karena Allah menyerunya, Allah memerintahkannya. Engkau boleh menghukum, engkau boleh mengajak memperlakukan orang dengan baik. Maka jawabannya Zulkarnain atas perintah Allah ini terhadap orang yang zalim, maka kami akan hukum dia di dunia ini. Lalu kemudian akan dikembalikan putusannya kepada Rabb, kepada Allah, maka nanti Allah akan mengazabnya dengan azab yang keras. Wa amma man amana wa amila salihah, sementara orang yang beriman mengerjakan amal soleh, falahu jazaanil husna, maka dia akan dapatkan balasan yang terbaik dari kami. Kalau mau tunduk beriman pada Allah, lalu kemudian melakukan banyak amal soleh, maka pasti kami berikan reward terbaik. Sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami berikan keputusan untuknya dari semua urusan jadi mudah. Summa atba'a sababa, lalu dia menempuh jalan yang lain lagi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah Allah kepada para rasul, para nabi. Juga setelah sudah nggak ada nabi pasca Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul selalu mengirim utusan, pasukan untuk membebaskan dunia. Istilahnya dalam Islam itu Fath. Jadi Fath itu adalah kemenangan, membuka, bukan penjajahan. Apa yang dilakukan oleh semua para nabi, para rasul itu ke seluruh dunia, dan juga para sahabat rasul, yang dilakukan adalah dakwah, mengingatkan manusia untuk iman pada Allah, lalu kemudian melakukan amal soleh. Begitu dengan kekuatan, dengan kekuasaan, maka perintahnya ini masuk Islam, iman sama Allah. Kalau mau beriman,
beribadah pada Allah, beramal soleh, maka kalian adalah manusia merdeka. Karena sesungguhnya nggak ada kemerdekaan yang hakiki di dunia ini kecuali penyembahan pada Allah semata saja. Kalau masih menyembah takut kepada atasan segala macam, apalagi punya ilah selain Allah, sesembahan selain Allah, maka sebenarnya ini adalah manusia yang nggak tahu diri. Kenapa? Karena yang menciptakan Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih segala-gala Allah. Nggak mau beriman. Tapi ada ayat la ikraha fiddin. Nggak boleh maksain agama. Jadi memaksakan agama tidak boleh. La ikraha fiddin. Itu ayat setelah ayatul kursi. Nah, nanti cari apa? Ayat bunda. Islam tidak pernah memaksakan. Tapi kalau misalnya ada dalam pemerintahan Islam, dalam negara Islam, ayah bunda disuruh taat sama Allah nggak mau, masih pengen memegang agama yang lain, maka ada yang disebut dengan jizyah. Disebut dengan apa? Jizyah. Nggak mau taat sama Allah, nggak mau taat sama pemerintah yang Islami, maka ada jizyah. Dia akan bayar harta dari hartanya jizyah. Dan selama dia mau bayar, maka dia akan mendapatkan perlindungan. Maka dia disebut sebagai kafir zimmi. Kafir zimmi. Nah, PR sama ayah bunda. Apakah itu jizyah? PR. Biar nambah wawasan. Dan apa saja hak-haknya warga yang diajak Islam, berada di daerah kekuasaan Islam, dia tetap tidak mau beriman sama Allah. Kalau dia sudah bayar jizyah, apa hak-haknya? Kalau dia nurut, maka dia seperti diperlakukan seperti muslim. Siapa yang mengganggu seorang zimmi, kata Rasulullah, faqad azani, sama seperti mengganggu aku, kata Rasul. Tapi kalau tetap nggak mau taat, disuruh taat sama Allah, nggak mau. Juga disuruh taat sama pimpinan Islam dengan membayar jizyah, nggak mau. Maka dia disebut dengan kafir harbi. Maka dua jenis golongan kafir, ada yang disebut kafir zimmi dan kafir harbi. Wah, ini jadi kuliah hukum lagi nih. Jadi nambah wawasan buat ayah bunda. Kenapa? Nah, ini pentingnya. Kalau kekuasaan ada di tangan seorang muslim yang soleh, yang taat, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kepada yang tidak mau beriman pada Allah, tetap saja mereka punya hak kalau mereka sudah membayar jizyah. Nah, sama ayah bunda nanti boleh saling share. Jizyah itu apa? Kafir zimmi itu apa? Kafir harbi itu apa? Nah, kemarin sudah dikasih tahu di ayat 87 yang zolim terhadap dirinya, udah tahu dia diciptain Allah, dia nggak mau taat sama Allah. Nah, itu nanti kami akan hukum dia, kata Zulkarnain. Dan nanti terserah Allah, di akhirat pasti bakal dihukum lebih dahsyat lagi dengan azab Allah, azab yang keras. Maka ini menyadarkan orang-orang ya, jadi dakwahnya dengan kekuasaan. Wa amma man amana. Tapi buat orang yang beriman, wa amila salihan, dan beramal soleh, falahu jazaa'anil husna, maka dia akan mendapatkan balasan terbaik. Bunda, saya rasa bunda sudah sering menghadiri pemakaman seseorang. Pemakaman yang ayah bunda hadiri, keluarga, sahabat, famili, kerabat. Dan saya kira juga ya bunda pernah menghadiri pemakaman orang-orang hebat. Biasanya kalau pemakaman orang-orang hebat tuh ya bunda, disebutin tuh biografi Fulan atau biografi Fulana binti Fulan. Disebutin.
Kalau pemakaman orang hebat, biografinya dibacain ayah bunda, kayaknya nggak nyampe 5 menit. Si Fulan ini pernah bertugas di sini sebagai ini, si Fulan pernah menjabat ini sebagai ini, Fulan pernah menempuh pendidikan ini. Insya Allah, ayah bunda, kalau orang-orang hebat aja biografinya dibacain saat di kuburan orang-orang bertakziah nggak nyampe 5 menit. Kayaknya usia kita ini terbuang percuma kalau tidak beriman dan beramal soleh yang banyak. Kadang-kadang malah sering nguburin seseorang, biografinya nggak ada yang bacain. Tahu apa maknanya, ayah bunda? Karena mungkin imannya biasa-biasa aja, amal solehnya nggak banyak. 60 tahun, 70 tahun dikasih kesempatan hidup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mau dibacain? B aja, kata anak sekarang. Tahu nggak? B aja. Biasa aja. Jadi ayo, kalau pengen dapetin jazaanil husna, balasan yang terbaik. Balasan yang terbaik itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah. Kalau bagi bangsa aja, ada bintang tanda jasa, ada anumerta, ada macam-macam tuh. Dan nanti bagi Allah, kalau kita hidup beriman dan mengerjakan banyak amal soleh, pasti dikasih sama Allah semua yang terbaik. Nah, kalau di dunia aja, buat orang-orang yang berjasa yang disebut namanya pahlawan, itu akan dapetin penghargaan segala macam, apalagi di sisi Allah. Karena itu ya bunda nih dua, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Sama ya bunda, tulis sekarang tuh latihan. Latihan apa? Ini amal soleh saya apa ya? Amal soleh terhebat saya apa nih? List deh coba sama ayah bunda. Di list. List amal soleh yang membanggakan. Kira-kira kalau kita udah nggak ada, pasangan kita, anak kita, cucu kita nyebut tuh kebaikan itu. Dulu mama tuh begini. Dulu tuh abi tuh ini gini. Ada amal soleh yang dibanggakan. Ada amal soleh yang dibanggakan. Ah, list. Pasti kalau amal soleh itu banyak, ayah bunda tulis. Mudah-mudahan nanti kita akan dapetin jazaa'il husna. Balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat pemimpin, kalau mendapatkan ada yang penduduknya taat, citizennya ini taat, terus berkontribusi yang banyak, bantuin. Jangan pemimpin itu kerjanya itu ngerecokin. Jadi tugas pemimpin itu, ayo. Jadi selain dia memimpin, dia membersamai, dia juga support. Sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan kasih kemudahan. Jangan sampai orang-orang yang berkontribusi sudah banyak buat negara, berkontribusi karena ikhlas lillahi ta'ala, malah susah. Indonesia ini ya bunda nggak kekurangan orang pinter, orang ikhlas, banyak. Tapi kadang-kadang sering ucapan-ucapan mereka nih enakan di luar negeri. Jadi penghargaannya terhadap keilmuan kami ini, itu di luar negeri diapresiasi dengan baik. Kalau di sini Masya Allah. Tapi nggak apa-apa buat para pejuang kebaikan. Ayo, Indonesia jangan ditinggalin. Jadi mudah-mudahan suatu saat Allah kasih kemudahan bagi kita punya pemimpin yang soleh, yang bertakwa, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Nah, tugasnya itu kalau sudah semua citizen, semua penduduk, semua warga beriman, berkontribusi kebaikan,
Maka tugasnya pemimpin, wasanaqulu lahum min amrina yusra. Kami fasilitasi kebaikan untuk orang-orang berbuat baik. Jadi difasilitasi kebaikan itu. Ayah bunda, buat ayah bunda yang suka bepergian ke luar negeri, kadang-kadang suka memperhatikan tuh. Kayaknya orang-orang Indonesia nih kalau di luar negeri tuh pinter-pinter banget. Prestasinya hebat-hebat banget. Tapi kenapa ya kok Indonesia kalah sama negara-negara itu? Sering tuh kita berpikir, oh kayaknya cuma satu penyebabnya. Indonesia ini cuma salah urus di tangan orang yang nggak pantas. Nah, jadi doa terus ya, ayah bunda. Doakan negeri kita. Doanya Nabi Ibrahim juga begitu. Rabbi ja'al hadzal balada. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang beriman. Dan nanti dengerin doanya Ibrahim. Wab'as fihim rasulan. Kirim ya Allah. Di negeri ini seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu. Yang akan mengingatkan manusia kepada jalan. Dan Masya Allah itu doanya Nabi Ibrahim tuh. Dirinya udah Nabi. Tapi minta sama Allah, pemimpin untuk negeri ini, pemimpin yang terbaik. Dan benar, di negeri itu akan ada manusia terbaik yang pernah Allah utus ke bumi. Namanya Muhammad Rasulullah. Yang jaraknya dari doanya Ibrahim itu nggak tahu tuh, ribuan tahun. Lebih dari 2.500 tahun. Jadi doain terus negeri kita. PR terakhir sama ayah bunda, cari itu ya doanya Nabi Ibrahim. Yang ngedoain negerinya dan minta kepada Allah, kirim ya Allah seorang Rasul ke negeri ini, ke negeri Mekah. Dan benar, Allah ijabah. Jadi jangan putus harapan ayah bunda, doa terus, doa terus. Ini baru 2 kali kalah pilpres udah mutung. Jadi doa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ntar dikasih. Mana yang soleh, yang hafiz Quran, mati dibunuh Israel lagi. Jadi syahid, ya Allah. Yang soleh-soleh diambil. Tapi enggak, doa aja. Insya Allah. Buat harapan kita semuanya. Kata Rasulullah SAW, ini ada hadis yang indah. Loqamati sa'ah. Kalau besok terjadi hari kiamat. Wafiyya di ahadikum fasilah. Dan salah seorang di antara kalian punya benih pohonan. Fa in istata'a yughrisa falyughrisa. Kalau dia sanggup untuk nanamnya, tanam aja, kata Rasulullah. Falahu bidzalika ajr, dan dia akan dapatkan pahala dengan nanam pohonan itu. Ini pohonnya pohon korma, ya bunda. Yang di zaman Rasul belum ada korma hibrid yang 5-7 tahun bisa berbuah. Ini 30 tahun korma zamannya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, besok hari kiamat terjadi, tapi kalian masih pengen nanam pohon korma, tanam aja, kata Rasulullah. Dia akan dapat pahala. Nah, demikian juga seburuk-buruknya kondisi kita, kalau masih ada secercah benih kebaikan, lakukan. Meskipun cuma doa, ya Allah. Doain. Nah, dan ayah bunda terakhir, summa atba'a sababah. Move on. Biasanya kata move on tuh, kalau lagi punya masalah baru move on. Jadi ayah bunda lepaskan tuh stres. Jadi pindah ke negeri yang baru. Tapi akan lebih asik ayah bunda kalau kita pindah tuh tidak meninggalkan kekalahan, tapi meninggalkan prestasi. Ninggalin satu alam ke alam lain dengan prestasi. Dunia nih, ninggalin dunia menuju alam barzah dengan prestasi. Nanti dari alam barzah kemudian ke alam berikutnya, alam kiamah, prestasi. Sama juga gitu. Jadi jangan membiasakan belum kelar urusan segala macam kita tinggalin. Kenapa? Move on. Tapi kalah.
bagusnya kalau kita move on, kita pindah di tempat perjuangan lain, kita meninggalkan amal soleh yang keren. Disebut sama Allah, disebut sama manusia, disebut sama semuanya. Jadi, nah ini prestasi dalam kebaikan. Nah, karena itu, yuk perbaiki hidup kita. Isi dengan iman dan amal soleh. Kuncinya cuma dua. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Dari amalan kayak gimana, Usbab? Amalan yang sekecil-kecilnya yang sanggup kita lakukan. Nanti kalau sudah biasa melakukan amal kecil, nanti amal skala menengah, amal gede, nanti Allah mudahkan. Karena itu terus tuh iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Mudah-mudahan juga ini setiap hari, nah ini jadi iman dan amal soleh kita. Satu ayat, dua ayat setiap hari. Tahu-tahunya sudah sampai ayat 89 surah Al-Kahfi. Jazakumullah, ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.